Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, kali ini kita akan membahas tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Dengan subtema 3, ayo menjadi penemu, khusus untuk kelas 6 pada pendalaman materi kali ini. Sebelumnya adik-adik, sebelum melanjutkan video ini, bagi yang belum subscribe agar mensubscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini selalu bersemangat dalam memberikan konten-konten berkaitan dengan pendalaman materi. Baik adik-adik, kita akan bicara tentang subtema 3, ayo menjadi penemu pada muatan bahasa Indonesia. Pembelajaran 1 itu adalah mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Nah, adik-adik, ini ada beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Coba adik-adik pilih, mana penulisan kata yang baku? Terlanjur atau telanjur? Benar, jawabannya adalah telanjur. Ketika jawaban terlanjur, ini seolah-olah kata dasarnya adalah lanjur yang dikasih imbuhan ter. Baik adik-adik, banyak ada kata-kata yang salah berkaitan dengan penulisannya. Ini kita kasih contoh, misalkan Dirgahayu HUT RI, itu salah. Yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia. Kemudian ada kata-kata Dirgahayu RI ke-77, yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu RI. Nah, ini ada beberapa contoh kata-kata yang salah, sehingga kata-kata tersebut adalah kata-kata yang tidak efektif. Kata-kata efektif adalah kata-kata yang sebelah kanan yang benar. Nah, adik-adik, ini ejaan hari ini berkaitan dengan baku dan tidak baku. Terkadang orang menulis aktivitas itu menggunakan kata aktivitas, pakai F. Nah, kemudian analisis, orang menulis mengungkapkannya adalah analisa. Banyak orang mengatakan, oh berdasarkan analisa. Padahal kata bakunya analisis. Kemudian apotik. Kemudian ada orang mengatakan apotik. Ya. Kemudian azas, yang benar, yang tidak bakunya azas. Diagnosis, yang tidak bakunya, ini yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah diagnosa. Efektivitas. Faksimili. Nah, kemudian adik-adik, ini ada beberapa contoh. Apotek, ya, apotik daripada, bukan daripada. Embus, bukan hembus. Frustasi, bukan frustasi. Genius, bukan jenius. Jadwal, bukan jadwal. Ini ada beberapa kata baku dan kata tidak baku. Adik-adik bisa mengidentifikasinya. Nah, adik-adik, pada pembelajaran 1 muatan IPS, kita akan bicara tentang peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peranan penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Nah, peran teknologi dalam kegiatan produksi, adik-adik, coba dilihat pada menggunakan traktor dengan menggunakan tenaga hewan, sekarang menggunakan teknologi yaitu berupa mesin, ya adik-adik. Jadi petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil, bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi, seperti sayur, buah-buahan, padi dan jagung ya adik-adik. Nah, pada pembelajaran 1 muatan IPA, kita masih masuk pada pembelajaran 1. Apa yang dibahas pembelajaran 1 muatan IPA?
menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, yang pertama adalah daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama. Jadi baik seri maupun paralel, daya yang dibutuhkan itu sama. Jadi bukan bicara tentang menghemat atau tidak menghemat daya. Pilihan dari kedua jenis rangkaian tadi. Yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Berarti kita adik-adik bisa menggunakan rangkaian seri sekaligus menggunakan rangkaian paralel dalam sebuah aliran. Kemudian yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik ya adik-adik. Nah, kemudian ciri khas rangkaian seri. Kita bicara tentang rangkaian seri. Yang pertama, hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Jadi tidak perlu kabel yang begitu panjang. Kemudian yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Kemudian yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya juga ikut padam. Nah, adik-adik ini adalah. Nah, kemudian ciri khas rangkaian paralel adalah yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Tentu dia memiliki cabang-cabang ya, adik-adik. Kemudian yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Jadi perlu kabel yang cukup panjang. Kemudian cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Jadi eh, jika rangkaian seri itu lebih redup, dia lebih terang. Kemudian 4, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain sehingga alat listrik lain tetap menyala. Adik-adik, pada pembelajaran 2 muatan PPKN, kita akan bicara tentang menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Jadi adik-adik masih ingat apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Jadi itu adalah hak. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi hak dan kewajiban tentu harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Jadi ada hak, ada juga kewajiban. Ada kewajiban, maka seseorang memperoleh hak. Nah, adik-adik, dengan menjaga kebersihan dan dapat hidup di tempat yang bersih, tubuh kita tetap sehat dan dapat melakukan segala aktivitas dengan nyaman. Nah, adik-adik, pada pembelajaran 2 muatan SPDP, memahami interval nada pada tangga nada mayor. Interval nada adalah jarak antara nada satu ke nada yang lain, baik jarak nada ke atas ataupun jarak nada ke bawah. Nah, interval nada ada yang bernilai 1 dan ada yang setengah. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama yang berbeda-beda pula, seperti pada subtema 2. Contoh interval nada pada tangga nada diatonis C mayor, yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Artinya jaraknya hanya ada yang setengah, berarti frekuensinya lebih dekat. Nah, kemudian adik-adik, perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor dan interval nada berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di sini, do, re, mi nadanya adalah 1. Nah, di sini ada nada 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Ini adalah berupa intervalnya. Nada yang memiliki jarak nada 1 nada, yaitu C ke D, D ke L, F ke G, G ke A, dan A ke B. Nada yang berjarak setengah yaitu E ke F dan B ke C. Nada yang berjarak 1/2 nada, contohnya DF, E, G, dan A ke C. Jadi itu demikian adik-adik berkaitan dengan interval nada diatonis mayor.
Pada pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Adik-adik sudah membahas, tadi kita berbicara tentang teks, kata baku dan kata tidak baku. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri dari atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Jadi betul-betul memang itu adalah resmi ya adik-adik. Seperti contoh yang telah kita uraikan di awal tadi. Pada pembelajaran 3, muatan IPA, kita akan membahas rangkaian listrik campuran. Rangkaian seri memiliki satu aliran saja tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar bercabang. Rangkaian listrik seri dan paralel dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran ya adik-adik. Ini contoh dari rangkaian campuran. Lampu L1, L2, dan L3 dipasang secara seri. Selain itu, rangkaian L1, L2, dan L3 dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Jadi adik-adik di sini ini merupakan rangkaian L1, L2, dan L3. Ini adalah seri. Kemudian L1, L2, dan L3 digabungkan menjadi L4 dan L5 adalah rangkaian paralel. Jika lampu L1 padam, lampu L2, L3 akan ikut padam. Jadi ketika lampu L1 padam, karena sambungannya terputus, maka L2 dan L3 juga padam. Karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Akan tetapi lampu L4 dan L5 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Ini adalah campurannya adik-adik. Pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa Indonesia. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Jadi adik-adik, kemudian kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur, subjek, dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Manakah dari ketiga kalimat berikut termasuk kalimat efektif? Coba diperhatikan. Komang membeli. Komang membeli roti. Komang membeli roti di warung. Nah, kalimat yang efektif adalah kalimat yang lengkap. Di sini komang sebagai subjek, membeli adalah predikat, roti adalah objek, di warung adalah keterangan tempat. Nah, adik-adik menjelaskan hak dengan bertanggung jawab. Kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Adik-adik, mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Nah, adik-adik, pada pembelajaran kelima, muatan IPS, kita akan bicara tentang dampak penemuan baru bagi masyarakat. Penemuan baru atau teknologi baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut dapat berupa dampak positif atau dampak negatif. Nah, adik-adik, dampak positifnya meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien.
Nah, dampak negatifnya pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Kemudian dampak yang berikutnya harga traktor mahal. Tidak semua orang dapat memiliki. Jadi hadirnya teknologi itu tentu berdampak positif dan negatif. Tinggal kita dalam mengelolanya. Nah, adik-adik pada pembelajaran 5, muatan SBDP menyanyikan lagu dengan interval nada yang tepat diiringi dengan alat musik. Tangga nada mayor dimulai dari not C, Do. Tangga nada mayor memiliki jarak interval antara nada satu, satu setengah, satu, satu setengah. Jarak interval tersebut diperlukan untuk membuat tangga nada dengan nada dasar yang berbeda, adik-adik. Nah, kemudian permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ensemble. Apa adik-adik? Ensemble. Alat musik yang digunakan, alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis adalah gedang, maracas, dan triangle. Kemudian ada alat musik melodis. Ada pianika, recorder, dan angklung. Nah, ini adalah contoh dari alat musik ritmis dan alat musik melodis. Jadi, permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ensemble, ya adik-adik. Nah, kemudian pada pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia menentukan kosakata baku dan pada teks eksplanasi. Dalam kalimat efektif terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada. Kata-kata baku digunakan dalam acara resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah atau dalam acara forum-forum resmi. Nah, adik-adik, muatan PPKM pada pembelajaran 6 menjelaskan manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai makhluk sosial, kita juga harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, adik-adik, kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata. Namun, kita wajib menjaganya agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati banyak orang. Demikian adik-adik pembelajaran kita pada pembahasan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk adik-adik mensubscribe channel ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.